Shalom, kita berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Amsal pasal 7 ayat 4-5. Katakanlah kepada hikmat engkau saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadikanlah kebijaksanaan sebagai kekasihmu dan sebagai anggota keluargamu yang sangat akrab. Biarlah kebijaksanaan menjauhkan engkau dari pelacur dan cumbu rayunya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dinasihatkan atau dipesankan oleh Amsal pada saat ini? Ada dua hal. Yang pertama, Amsal mengajarkan kepada kita seperti layaknya apa yang kita kenal dengan akrab dan amat kita pedulikan. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku yang amat kukasihi dan kusenangi. Dan sebutlah pengertian itu sanakmu, yaitu dengannya engkau berkerabat dekat dan yang untuknya engkau menyimpan kasih sayang yang murni. Sebutlah dia sebagai temanmu yang engkau sayangi. Dan hikmat itu kita bisa peroleh ya di dalam kita membaca merenungkan firman Tuhan. Ya, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, kita harus mengakrabkan diri dengan firman Tuhan, meminta nasihat daripadanya, mempertimbangkan kehormatan dan juga bersukacita jika kita bercakap-cakap dengan Tuhan melalui firman-Nya. Yang kedua, seperti layaknya apa yang kita pakai sebagai tameng dan pelindung kita untuk menjaga kita dari perempuan asing, dari dosa yang menyanjung namun menghancurkan itu, dari si perempuan sundal itu, dan terutama dari dosa kenajisan. Biarlah firman Allah memperkuat kengerian kita terhadap dosa persundalan ya, dan tekad-tekad kita untuk melawannya. Biarlah firman itu menyingkapkan kepada kita kepalsuan-kepalsuannya dan memberi kita jawaban bagaimana menghadapi rayuan-rayuannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Amsal secara khusus berbicara tentang betapa berbahayanya Bapak Ibu Saudara ketika kita terjebak di dalam dosa persundalan, atau disebut dosa persinahan atau dosa percabulan. Di mana kita tahu bahwa Tuhan yang membangun rumah tangga ya. Tuhan yang memulai rumah tangga. Tuhan berkata tidak baik Adam seorang diri, maka Tuhan menjadikan Hawa. Lembaga pertama yang dibangun oleh Tuhan adalah keluarga. Namun apa yang dibangun oleh Tuhan pasti iblis berupaya menghancurkannya. Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di taman ya. Taman berarti sesuatu yang dirawat, sesuatu yang diperhatikan. Dan iblis ya berupaya memunculkan semak belukar dan menghancurkan rumah tangga tersebut. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak heran munculnya istilah pelakor, munculnya istilah teman tapi mesra, munculnya istilah apa lagi ya? Berbagai macam lah ya, pelakor, pebinor, perebut bini orang. Dengan segala macam cara iblis berupaya menghancurkan rumah tangga Kristen khususnya Bapak Ibu Saudara, supaya kita gagal ya membangun taman atau rumah tangga yang indah. Dan pada akhirnya rumah tangga kita berasa seperti rumah duka, karena kita biarkan iblis masuk, kita biarkan semak belukar itu masuk dan menghancurkan rumah tangga kita. Terjebak dalam dosa persinahan dengan pelacur, terjebak dosa persinahan mungkin dengan kalau istri dia memiara laki-laki muda gigolo, dan pada akhirnya kita berpikir itu biasa saja. Tapi sesungguhnya Alkitab berkata bahwa itu membawa kita ke dalam neraka dan maut. Mungkin kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita akan merasa rumah tangga kita, kehidupan kita akan berdampak di seluruh aspek hidup kita ketika kita terjebak dalam pelacuran, persinahan, persundalan, dan hidup kita tentu tidak akan diberkati. Namun Amsal hari ini mengajarkan kepada kita dapat melawan bujuk rayunya dosa persinahan itu dengan kita mencintai hikmat, membaca merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam hidup kita akan memberikan kita kekuatan dan menghindarkan kita dari kehidupan yang seperti neraka, dari rumah tangga yang pada akhirnya hancur seperti rumah duka, penuh dengan air mata. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, kita menjadi bijaksana, bangunlah kehidupan rohanimu dengan membaca merenungkan firman Tuhan, karena itulah firman itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan setiap godaan-godaan persinahan, percabulan maupun persundalan. Kiranya kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.